Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengkonfigurasi HTTPS di Apache 2. Saya telah menyiapkan domainnya, yaitu aplikasiku.net. Tentu saja ini virtual domain ya. Nah, nanti ketika dia akses aplikasiku.net, maka muncul halaman live. Ketika dia akses dev.aplikasiku.net akan muncul halaman domain. Tapi ini masih HTTP. Ketika diakses melalui HTTPS, maka akan error enable to connect karena memang HTTPS-nya belum diaktifkan. Nah, bagaimana step by step-nya nanti akan kita share sehingga nanti bisa terbentuk HTTPS yang trust. Di browser sini akan ada tombol gembok yang menyatakan bahwa sertifikat diterima walaupun yaitu self sign certificate. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kali saya akan membuat folder untuk SSL sertifikat yang akan kita buat. Sudo mkdir etc apache 2 SSL. Nah, di folder ini nanti kita akan mengenerate semua sertifikat yang kita buat. Oke, kita akan masuk ke directory SSL-nya, yaitu ke etc apache 2 SSL. Kemudian kita akan membuat key untuk company key sebagai root key. Caranya adalah ketika perintah sudo openssl gen rsa -3 -out company.key panjangnya 4096, terus nanti diminta untuk membuat password pasti ketika P besar aktil $W0RD. Kasusnya kali ini saya membuat passwordnya P besar aktil $W0RD. Kalau sudah diketikkan, nanti akan diminta verify, ketikkan password yang sama, P besar aktil $W0RD. Dah selesai, maka akan terbentuk satu file company.key ls-l. Nah, sudah terbentuk company.key. Dah. Selanjutnya, setelah company.key terbentuk, kita akan membuat sertifikat root sertifikatnya. Oke, caranya untuk membuat root certificate itu perintahnya melalui sudo openssl rec -new -x509. Saya sarankan menggunakan tab ya, jangan diketik manual, karena kalau diketik manual kemungkinan salahnya besar. Days itu lamanya, lama berlaku sertifikatnya saya set 3650 hari, sehingga cukup panjang. Nanti terserah sebenarnya mau dibikin 1 tahun ya boleh, berarti 360 aja kan. -k company key, jadi company key yang sudah saya buat sebelumnya, -out company.crt. Ya, enter parse for company P besar aktif $W0RD seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, country ID Indonesia, terus kemudian provinsinya Yogyakarta karena saya tinggal di Yogyakarta. Kemudian locality name bisa saya katakan kota Yogya. Sebenarnya ini diisi sembarang juga nggak masalah, cuma sesuaikan aja gitu. Terus kemudian organization saya isikan Inixindo, kemudian organisasi unitnya Inixindo Jogja, Inixindo Jogja. Oke, kemudian di server FQDN-nya saya ketikkan inixindo.co.id, atau mungkin saya ganti Inixindo Jogja deh. Ini terserah, masih terserah ya. Nah, saya ganti inixindo.jogja.co.id, enter.
Email address-nya saya isikan wawan@tekniksindoJogja.com. Masih belum ada sangkut pautnya dengan website. Ini ya root inilah nanti yang akan dipasang di klien. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya, seharusnya sudah keluar, itu ada company.crt sebagai sertifikat root-nya atau root certificate-nya, company CRT, yang nanti akan kita daftarkan di semua browser. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan membuat key untuk masing-masing domain. Nah, kasusnya kali ini berarti domainnya adalah aplikasi.net, sehingga perintahnya menjadi sudo OpenSSL gen rsa minus minus out, kemudian nama sertifikatnya aplikasiku nama key-nya dulu, kita generate key-nya dulu nih, panjangnya 4096, enter, minta password, biar gampang passwordnya saya samakan, B besar aktil $W0 W0RD, B besar aktil $W0 W0RD. Nah, ini nanti harus sama dengan parse yang diinstal di konfigurasi. Nah, ini minta verifikasi aja, ketika dah otomatis akan terbentuk aplikasiku.k. Nah ya, itu nama sertifikatnya aplikasiku.k. Kemudian saya akan generate sertifikatnya berdasarkan aplikasiku.k tadi. Perintahnya ada sudo OpenSSL request rec new key, key-nya adalah aplikasiku.k, terus kemudian outputnya adalah aplikasiku.csr, kemudian nanti pas untuk aplikasiku bisa aktif dulu WNRD. Oke, enter. Nah, country name-nya ini yang perlu diperhatikan ya, ini ID, full name-nya masih boleh diisi sembarang, saya kasihnya ini saya isi DIY, locality name-nya saya isikan Jogja, terus company-nya saya isikan ini Sindo, sembarang masih nggak apa-apa. Nah, yang terpenting itu nanti di bagian FQDN ini unit name-nya tak isikan ini Sindo Jogja sama. Nah, ini yang terpenting, FQDN-nya ini harus sama dengan nama domain yang sudah kita buat ya. Dalam kasus kali ini berarti FQDN-nya disamakan dengan nama domain, yaitu aplikasiku.net. Baik, berarti saya ketikkan aplikasiku.net, enter. Nah, terus kemudian email address diisikan sembarang, boleh wawan@tekniksindoJogja.com juga nggak masalah, atau yang sesuai gitu. Oke, challenge-nya kosongnya aja, enter aja, enter. Dah, selesai. Maka akan terbentuk file aplikasiku.csr. File CSR ini nanti akan kita sign dengan company key, sehingga terbentuk aplikasiku.crt. Nah, ini aplikasiku.csr nanti akan desain dengan company CRT dan company key, sehingga terbentuk file baru yang bernama aplikasi.crt. Oke, bagaimana untuk menjerat sertifikatnya atau melakukan signing tadi? Perintah untuk melakukan sign sertifikat adalah sudo OpenSSL, mirip ya kayak yang tadi, X509, pakai tab aja, jangan diketik, terus kemudian minus request rec gitu kan, terus kemudian lama umur dari sertifikatnya saya bikin sama ya 3650 aja ya, 10 tahun berarti kan, 10 tahun kurang lebihnya, 3650. Terus kemudian minus in aplikasiku.csr,
terus kemudian minus CA company K, sorry, CA sertifikat authority company CAT, terus kemudian CAK-nya baru company K. CAK itu company.k. Udah, setelah itu minus set serial. Oke. Set serial ini dia harus unik ya. Jadi kalau seandainya nanti saya akan membuat domain yang berbeda, maka set serialnya juga harus dengan nomor seri yang berbeda. Oke, yang pertama untuk ini saya ketikkan 01 karena ini yang pertama ya. Jadi yang kedua nanti bisa 02. Minus out aplikasiku .crt. Oops, error. Oke. Set serial itu underscore ya. Set underscore serial. Set underscore serial. Oke, sudah. Oke, terbentuk. Tinggal minta password untuk company key. P besar, aktif dalam matriks, selesai. Nah, maka terbentuk CRT, aplikasiku.crt. Nah, ini ya, aplikasiku.crt. Sudah. Selanjutnya, saya akan melakukan generate file password untuk passphrase-nya. Jadi saya akan membuat filenya namanya di etc apache2 ssl, nama filenya adalah pass.conf. Ini isinya adalah passwordnya. Oke, ini bentuknya shell ya. Nah, jadi perintah base shell, jadi saya tuliskan agar bin oke echo, saya tuliskan passwordnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah password di sini adalah password untuk company, password untuk aplikasiku K ya. Nah, kemudian nanti saya tambahkan executable untuk passconf-nya sehingga nanti bisa di eksekusi. Pass.conf. Oke, saya cek dulu ls-l. Nah, udah hijau ya. Udah ada tambahan execute-nya dulu. Kita cek titik garis miring passconf, udah keluar. Berarti sudah ready. Nah, karena itu yang dijalankan adalah www.data ya, maka saya harus mengubah kepemilikan passconf itu supaya dimiliki oleh www.data. Caranya sudo chown www strip data -2 www strip data passconf. Ups, salah. Oh, www.dit. Oh ya, oke. Typo www.data. Oke, sudah. Bisa kita coba cek ls-l. Nah, ini sudah ya, sudah www.data semua. Ownernya udah www.data. Udah, berarti berhasil. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengenable SSL dengan perintah sudo a2nmod SSL seperti ini, SSL, enter. Nah, oke, ada warning semuanya, nggak apa-apa, saya nggak takut warning, saya takut error aja ya. Nah, biasa programmer hanya takut error, nggak takut warning. Oke, selanjutnya ya kita akan membuat konfigurasi SSL-nya dengan perintah sudo cp etc apache2 set available default. Saya copy dulu konfigurasi defaultnya ini yang SSL ke direktori yang sama tapi filenya berbeda, etc apache2 set available. Kemudian saya bikin untuk konfigurasi filenya adalah apa namanya? Oke, kita bikin namanya webapp.live.ssl.conf.
Oke, seperti ini. Oke, sudah terbentuk ya. Sudo cp etc apac2 sudah terbentuk. Nah, sekarang kita tinggal mengkonfigur file konfigurasi yang sudah kita kopikan tadi. Nah, sebelumnya kita akan mengenable dulu konfigurasi yang sudah kita kopikan tadi dengan perintah sudo a2 nsite langsung nama filenya web app live ssl/ssl.conf, enter. Oke, ada warning lagi, nggak masalah. Ini nanti diminta untuk restart. Baik, kalau sudah seperti itu kita edit filenya sudo nano etc apache 2 site available available, oke, tab ya. Terus kemudian tadi web app site live /ssl.conf, enter. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi. Yang pertama kita akan memberikan konfigurasi lokasi dokumen root-nya, tentu saja harus kita sesuaikan dengan lokasi dokumen root di live-nya tadi. Inixindo garis miring home dulu ya, home garis miring inixindo garis miring web sebentar web app strap live dah. Terus kemudian jangan lupa server name-nya, ini yang terpenting ya, server name, S-nya besar, N-nya besar, name aplikasiku.net. Terus kemudian di bagian atas kita tambahkan parse key-nya, password untuk membuka key-nya tadi. Passwordnya terletak jadi SSL parse pasprase dialog letak di etc exec dulu, exec titik 2 garis miring etc, jangan ada spasi, garis miring etc apache 2 garis miring SSL garis miring pas.conf. Oke, ini passwordnya ya, sesuaikan dengan password yang udah kita buat sebelumnya, lokasinya di mana. Terus kemudian server name-nya saya tambahkan di sini, server name-nya samakan dengan yang di bawah, yaitu aplikasiku.net. Dan jangan lupa juga mengkonfigur lokasi sertifikat di bawah. Nah, ini SSL certificate filenya, yaitu di CRT-nya, lokasinya ada etc apache 2 garis miring SSL, filenya aplikasiku.crt kan. Nah, ini dihapus, sesuaikan aja, berarti aplikasiku.crt, hapus aplikasiku.crt. Kemudian ya, yang di bawah ini key-nya, key filenya dari etc apache 2 garis miring SSL. Oh, yang di atas ini salah, ini nggak ada foldernya, ini kita hapus dulu, sesuaikan SSL. Nah, ini aplikasiku.key. Nah, semuanya sudah dikonfigur, simpan konfigurasi, Ctrl X, Y, enter. Dah. Nah, tinggal kita, oke, udah benar semua. Kita restart Apache-nya. Sudo systemctl restart Apache 2. Enter. Oke, jalan. Sip. Berarti sudah bisa dikonfigur. Nah, pastikan ini di refresh harusnya udah. Wah, tapi warning. Kenapa?
karena sertifikatnya belum di trust, masih belum, gemboknya masih ada dana seluruhnya itu ya. Nah, supaya bisa gemboknya bening, nah, kita masukkan ke preference, ketikkan certificate, lalu kita import certificate company tadi, company certificate yang sudah kita buat, klik import, masuk ke sertifikatnya ada di lokasi ETC, komputer berarti di ETC, Apache 2, SSL, nah company.crt, klik open, ya open, jangan lupa centang, trust dua-duanya, klik OK, OK, sudah selesai, maka kita refresh, nah gemboknya sudah tidak ada tanda serunya lagi, bisa kita lihat detailnya sini. Nah, ya secure by Inixindo. Nah, ini bisa kita lihat sesuai dengan yang kita ketikkan tadi ya. Nah, Inixindo, oke, ada 10 tahun ya, Juni 30 oke, selesai. Demikian kurang lebih tutorial cara membuat sertifikat self sign.